kami ulang lagi, mengapa KSP akan all out mendukung Prabowo Sandi? Ya karena sekali lagi dari KSPI kami merasakan 4,5 tahun pemerintahan Pak Jokowi ini kebijakan perburuhan atau pekerjaan ini tidak menguntungkan atau tidak pro terhadap kaum buruh. Mulai dari PP atau peraturan pemerintah 78 tahun 2015 yang substansinya membatasi kenaikan upah karena menghitung kenaikan upah minimum hanya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang saat ini base upah Indonesia masih sangat rendah sekali, tidak cocok menggunakan metode itu, kemudian menghilangkan hak berunding. Yang kedua adalah Pak Jokowi menetapkan kebijakan program jaminan pensiun untuk pekerja swasta yang terendah dunia, baik dari sisi iuran hanya 3% maupun dari sisi kualitas hanya 15% sampai 40% dari gaji yang diterima. Yang ketiga adalah kebijakan TKA yang sangat melonggarkan masuknya TKA asing ke Indonesia pada tahun 2015 dengan menerbitkan 2 Permenaker hanya dalam waktu tempo 3 bulan tanpa melalui mekanisme rapat-rapat di tripartit nasional, termasuk juga tadi PP nomor 78 tidak melalui mekanisme tripartit nasional. Nah, Permenaker tentang TKA ini yaitu menghilangkan kewajiban bisa berbahasa Indonesia. Yang kedua adalah menghilangkan rasio 1:10. Yang ketiga juga melonggarkan tenaga kerja asing yang non skill masuk Indonesia. Buat KSPI kita tidak menolak tenaga kerja asing asalkan sesuai aturan yang ada di Undang 13 dan Permenaker yang ada itu melanggar ketentuan Undang 13. Nah, yang keempat kebijakan Pak Jokowi adalah menerbitkan pemagangan pada 2017 awal di Kerawang yang juga kami melihat ini adalah modus dari perbudakan modern era baru. Ini lebih parah dari outsourcing. Kalau outsourcing itu teman-teman paham, udah parah, tapi masih gajinya UMP. Nah, kalau pemagangan ini sudah lulus sekolah, sudah lulus kuliah, tapi kemudian diterima di dunia kerja, baik di perbankan, di sektor swalayan atau di industri, di grupnya Panasonic, di grupnya Toyota segala macam. Jadi hanya mendapat uang saku saja. Ya, kalau magang biasanya hanya 3 bulan dan masih sekolah, ini orang lulus sekolah, lulus kuliah masih magang, kemudian magang masih bisa diperpanjang. Jadi inilah motif dari perbudakan modern, lebih parah dari outsourcing. Dan nasib adik kita, anak-anak kita, keponakan kita ini hari ini makin tidak jelas. Nah, itu keempat. Yang kelima adalah dengan upah yang rendah kemudian membuat daya beli jatuh, sehingga kemudian produk-produk industri dan jasa tidak bisa diserap oleh masyarakat karena daya beli yang rendah. Nah, kemudian menyebabkan berbagai PHK. Hampir 4 tahun terakhir ini banyak terjadi, hampir semua sektor PHK terjadi di mana-mana. Otomotif, penjualan menurun, kemudian elektronik, beberapa perusahaan seperti Toshiba, Panasonic sudah tutup di beberapa kota. Kemudian juga penjualan elektronik turun. Di sektor retail, anggota Bumira ini 7-Eleven tutup, kemudian juga Matahari kolaps, kemudian juga yang terakhir adalah grup Hero atau Giant tahun lalu 26 gerai tutup, dan tahun ini baru 3 bulan atau menjelang April ini sudah hampir 15 toko tutup. 15 toko di Jakarta, sebagian besar di Jakarta sudah tutup dan mereka akan terus menutup gerai-gerai karena daya beli yang rendah dan lain-lain. Nah, sehingga banyaknya PHK tersebut membuat buruh kehilangan lapangan pekerjaan. Untung saja ada ojek online. Tapi sayangnya sekarang ini klaim dari Gojek maupun Grab, mereka sudah punya mitra rata-rata sudah lebih dari 1 juta. Tapi problemnya mereka bekerja dengan ketidakjelasan hubungan kerja. Mereka bisa disuspend, diputus mitra kapan saja. Kemudian katanya mitra, tapi mitra berkedok perbudakan karena mereka bisa diputus kapan saja, dan penetapan tarifnya tidak pernah diberikan, dan mereka juga tidak mendapat BPJS kesehatan. Nah, ini 5 kebijakan utama perburuhan yang terjadi 4,5 tahun terakhir yang membuat buruh kemudian tidak memilih Pak Jokowi, dan kemudian